Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Sasongare, kelas B semester 5. Dan hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang rangkuman materi psikolinguistik. Langsung saja. Yang pertama adalah psycholinguistic. Psycholinguistic or psychology of language is the study of the psychological and neurobiological factors that enable humans to acquire, use, comprehend, and produce language. Psycholinguistics explores the relationship between the human mind and language. Artinya, psikolinguistik atau psikologi bahasa adalah pembelajaran tentang faktor psikologis dan neurobiologis yang memungkinkan manusia memperoleh, menggunakan, memahami, dan menghasilkan bahasa. Psikolinguistik menjelajahi hubungan antara pikiran manusia dan bahasa. Terdapat beberapa materi dalam psikolinguistik. Kita akan membahas. Yang pertama, memori atau ingatan. Memori atau ingatan adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Ingatan banyak dipelajari dalam psikologi kognitif dan ilmu saraf. Memori merupakan tempat atau alat menerima, mengelola, menyimpan pengalaman atau informasi ke dalam otak dan dapat diambil kembali atau mengingat kembali informasi tersebut. Terdapat 3 ciri dalam memori atau ingatan. Yang pertama adalah memori sensoris, yang berkaitan dengan penyimpanan informasi yang diperoleh dari penerimaan panca indera. Memori sensoris merupakan proses penyimpanan informasi melalui saraf-saraf sensoris dalam jangka waktu yang sangat pendek. Yang kedua adalah memori jangka pendek, merupakan proses penyimpanan memori secara sementara, yang artinya memori tidak bisa disimpan lama atau mudah lupa. Dan yang terakhir adalah memori jangka panjang, yang merupakan proses penyimpanan yang bisa diingat cukup lama dan relatif permanen atau tidak mudah atau tidak akan pernah lupa. Memori memiliki fungsi-fungsi khusus dan perannya dalam membantu aktivitas tubuh manusia. Beberapa fungsi dari memori yaitu memasukkan informasi, menyimpan, dan mengeluarkan kembali. Materi selanjutnya adalah bagaimana manusia memahami ujaran. Terdapat 2 macam komprehensi dalam ilmu psikolinguistik. Pertama adalah pemahaman dari ujaran yang telah didengar. Kedua adalah pemahaman mengenai tindakan yang harus dilakukan setelah pemahaman ujaran tersebut. Pada tahap pemahaman kedua tersebut, pendengar menentukan tindakan yang perlu dilakukan sesuai dengan apa yang dipahami. Makna suatu kalimat tidak hanya ditentukan oleh ujaran yang didengar atau dilihat saja, tetapi oleh representasi yang mendasarinya juga. Kalimat adalah kesatuan ujaran atau bahasa yang terdiri dari berbagai macam bunyi yang membentuk suku kata, kemudian kata, lalu frasa sehingga membentuk sebuah kalimat. Untuk memahami sebuah ujaran harus memahami bunyi dan kata-katanya sehingga terbentuklah representasi makna yang sebenarnya. Sebuah kalimat mengandung potongan-potongan konstituen. Konstituen bukan sekedar potongan kalimat yang bersifat arbitrer atau mana suka, melainkan memiliki landasan psikologis maupun sintaksis yang selanjutnya adalah landasan biologis pada bahasa. Perkembangan alat ujaran atau speech organ dari zaman purbanya akan tampak bahwa manusia memang mempunyai pertumbuhan yang paling belakang dan sempurna. Penelitian para ahli purbakala menunjukkan bahwa kehidupan di dunia dimulai 3000 tahun yang lalu dalam bentuk organisme yang uniseluler. Perkembangan terakhir adalah pada primata pada manusia. Alat-alat penyuaran seperti paru-paru, laring, faring, dan mulut pada dasarnya sama dengan yang ada pada mamalia lainnya. Hanya saja pada manusia alat-alat ini telah lebih berkembang. Struktur-struktur mulut maupun macam lidahnya juga berbeda. Akan tetapi perbedaan lain yang lebih penting antara manusia dengan binatang adalah struktur dan organisasi otaknya. Pertumbuhan bahasa diperkirakan sekitar 100.000 tahun yang lalu. Meskipun ada kemiripan antara manusia dengan simpanse, tetap saja kedua makhluk ini berbeda. Yang membedakan keduanya adalah kemampuan mereka berkomunikasi dengan bahasa. Binatang yang terkuasai oleh nalurinya tidak memandang secara menyeluruh dan akan situasinya. Ia mengadakan reaksi yang selaras dengan rangsang yang diterima pada waktu itu. Ia tidak ambil pusing pada rangsang yang lain yang diserap oleh panca indera. Dalam alam binatang ada banyak cara berkomunikasi sebagai pengganti bahasa. Gerak-geriknya cukup membuat arti dan dapat membuat keperluan-keperluan yang sederhana diketahui oleh mereka yang tidak dikenal bahasanya.
Di samping struktur mulut manusia yang secara biologis berbeda dengan struktur mulut binatang, bahasa juga terkait dengan biologi dari segi yang lain. Selanjutnya adalah gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa atau gangguan penguasaan dan penggunaan bahasa yang baik. Bahasa baik yang diucapkan, tertulis atau bahasa tubuh yang disebabkan defisit produksi atau komprehensi. Gangguan bahasa meliputi dua, yaitu kurangnya perbendaharaan dan pengertian tentang kata, gangguan dalam pembentukan struktur kalimat, dan gangguan penggunaan kata dan kalimat sehari-hari. Dan yang kedua adalah gangguan tidak didasari oleh adanya gangguan pendengaran atau gangguan sensorik lainnya, disfungsi motorik atau kondisi medis atau neurologis lainnya, dan tidak lebih baik dijelaskan oleh disabilitas intelektual atau general development delay. Gangguan berbicara dan berbahasa adalah masalah yang umum pada anak usia 3-5 tahun. Terdapat beberapa gangguan berbahasa. Yang pertama adalah gangguan bahasa ekspresif. Gangguan kemampuan untuk memformulasikan ide dan pesan menggunakan kata dan kalimat. Gangguan bahasa reseptif, yaitu gangguan kemampuan untuk memahami pesan yang disandikan dalam kata-kata dan kalimat. Yang ketiga, gangguan bahasa ekspresif reseptif atau campuran, kombinasi defisit dalam memahami dan menghasilkan pesan. Yang keenam adalah literasi, kemampuan memahami penggunaan bahasa tertulis, membaca dan menulis, dan yang kelima adalah pragmatik. Dan materi selanjutnya adalah mother tongue atau bahasa ibu atau bahasa pertama. Bahasa ibu juga disebut sebagai bahasa asli, bahasa pertama, yang merupakan bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya. Kepandaian dalam bahasa asli sangat penting untuk proses belajar berikutnya, karena bahasa ibu dianggap sebagai dasar cara berpikir. Kepandaian yang kurang dari bahasa pertama seringkali membuat proses belajar bahasa lain menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, bahasa ibu memiliki peran penting dalam pendidikan. Baik, mungkin itu saja rangkuman materi yang bisa dijelaskan pada sore hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.